Oke, welcome back to my channel, Putra Aguan Channel. Jadi kali ini kita bersama narasumber pertama kita. Di sini ada siapa nama? Rani. Rani dan Rahma. Rahma. Oke, Rani dan Rahma. Kalian orang Medan atau perantauan? Perantauan, orang Medan. Perantauan dari mana? Langkat. Langkat di Tanjung Pura, di Stabat, di Benjai. Besitang. Besitang. Besitang di mananya? Besitang di Desa Sekoci ya bang. Oke, dari titik kuning itu lewat lagi? Kalau sebelumnya. Ya. Kalau yang di sebelah kiri ada BRI mau naik ke perkebunan kelapa sawit. Iya, situ masuk situ. Masuk situ. Jauh lagi? Dekat. 10 menit. Ada sih teman abang di situ. Dia di dalam katanya banyak perkampungan. Oh, iya. Perkebunan banyak orang Jawa gitu. Iya, situlah. Oh, situ. Besitang ya. Besitang. Oke, di sini berarti kuliah. Iya, bang. Oke, kalau Adek orang Medan sini. Iya, orang Johor. Oke, siap. Sini lagi deh, nggak potong itu. Oke, ya. Sorry, Rani Rahma. Pernah dengar Kalimantan Selatan? Pernah. Pernah ya. Pernah. Dari mana? Dari buku, dari TV, atau dari mana pernah dengarnya Kalimantan Selatan? Dari buku. Pernah belajar dulu. Belajar di sekolah ya. Di sekolah. Kalimantan Selatan itu, menurut kalian itu kira-kira provinsi yang bagaimana sih? Coba dari Rahma. Provinsi Kalimantan sendiri ya, itu merupakan Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan itu provinsi di mana masih terdapat banyak pohon-pohon masih asri, belum terjamah. Tapi kan karena kayak sekarang tuh kan udah pembangunan mengenai tentang pemindahan ya? ini kan. Ibu kota. Ibu kota. Di Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur itu. Pasti pun udah kayak beda sih sekarang. Iya, pohon-pohonnya juga udah banyak yang ditebangi. Apalagi gitu. kita tahu kalau Kalimantan khususnya Pulau Kalimantan itu paru-paru dunia Iya, gitu. paru-paru Karena dunia. salah satu pulau yang masih terdapat banyak hutan selain di Sumatera dan di Papua ya. Iya. Mungkin nanti ketika pindah ibu kota ke Penajam Pasir Utara mungkin ya itu ya tergerus hutan-hutannya bakalan habis sih. Jadi menurut Ade Kalimantan khususnya itu secara umum Ade bilang masih banyak hutan ya. Iya, untuk Kalimantan Selatan sendiri menurut Ade provinsi yang bagaimana? Apa yang Ade pikirin pertama kali ketika Abang bilang Kalimantan Selatan? Soto Banjar. Soto Banjar ya, Iya. pernah makan? Pernah. Nah, enak ya. Enak. Dia rasanya Dinagih. khas sendiri Iya. ya. Kan kalau soto ini punya setiap daerah punya khasnya, kayak Medan kita juga punya ya. Soto Medan. Kalau Banjar soto Banjar. Makassar juga coto tapi mereka bilangnya coto Makassar. Kalau Abang pernah makan juga dan menurut Abang perbedaannya itu antara soto Banjar dengan soto Medan. Kalau soto Banjar itu dia rasanya memang khas dan di kuah sih. Di kuahnya itu lebih bening. Kalau kita kan di Medan itu rempahnya itu lebih banyak, dia lebih banyak santan gitu. Lebih kental. Kalau di Kalimantan Selatan ini, dia soto Banjar ini, dia lebih bening dia kuahnya. Dan rasanya juga khas. Vicky, saya Galang dan Bona. Oke. Pernah dengar Kalimantan Selatan? Pernah ya. Kalimantan Selatan di pulau apa itu sih? Di Pulau Jawa apa di Pulau Sulawesi atau di Pulau Kalimantan? Kalimantan ya. Oke. Di Pulau Kalimantan. Namanya udah Kalimantan Selatan ya. Iya. Ketika Abang bilang Kalimantan Selatan, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Coba dari Bona. Yang pertama sih ibu kotanya Banjarmasin. Banjarmasin ya. Ya. Sekarang Banjarbaru sih namanya. Sekarang Karena Banjarbaru. udah pindah sejak 2002 kemarin dia pindah ke Banjarbaru. Dulu memang Banjarmasin. Ya. Mungkin orang banyak yang nggak tahu sih kalau misalnya ibu kotanya udah dipindahin. Sama kayak apa ya yang udah pindah sekarang? Malaysia sekarang kalau nggak salah bukan Kuala Lumpur lagi, di Putrajaya kalau nggak salah sekarang ibu kotanya. Kalau dulu kan Kuala Lumpur. Kalau nggak salah ya teman-teman, kalau salah nanti mohon dikoreksi. Kalimantan Selatan. Kalau dulu memang Banjarmasin, tapi sekarang udah di Banjarbaru. Jadi antara Banjarmasin ke Banjarbaru itu dia jaraknya nggak terlalu jauh, berdekatan lah. Tapi tetap di Kalimantan Selatan kota terbesarnya itu Banjarmasin. Dia sejak 2002 kemarin udah dipindahin.
kota terbesar dan ya terkenal lah, famous lah kalau di Indonesia Banjarmasin ya. Ya. Terbesar juga. Selain itu ada lagi yang tahu? Satu lagi sih soto Banjar lah. Soto Banjar ya. Channel bersama adik-adik kita nih yang lagi nongkrong duduk berdua. Siapa nama? Nadia dan Aini. Oke. Nadia sama Nur ya manggilnya. Aini ya. Nur zaman kali ya namanya ya kalau Nur. Aini ya lebih kekinian. Kalau Nur kan nama nenek-nenek kita dulu. Siti Nur. Nggak pakai Siti? Juga. Enggak ya. Kagak tahu sih adik. Oke, ini pertanyaannya berhubungan sama Kalimantan Selatan. Ketika abang bilang Kalimantan Selatan, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Coba dari Nadia dulu. Oke, selain soto Makassar ada lagi? Ada si mandau. Mandau ya. Kira-kira mandau itu apa sih? Alat tradisional itu ya? Iya, senjata tradisional. Khasana. Iya, kayak di Betawi. Kalau di Aceh rencong. Gitu. Tapi kalau di Kalimantan Selatan itu mandau. Sebenarnya kalau menurut abang ya, mungkin di Atlas atau apa itu mandau, karena kan etnik asli dari penduduk Kalimantan itu Dayak. Sedangkan mandau ini adalah senjata dari Dayak gitu. Karena yang abang lihat populasi terbesar itu adalah suku Banjar di sana. Banjar ini kan termasuk etnik Melayu gitu. Kalau Melayu ini kan kita tahu senjata tradisionalnya keris gitu. Jadi bisa dibilang dua sih senjata tradisional dari Kalimantan Selatan, mandau dan keris kalau menurut abang. Tapi mungkin kalau kita lihat dari atlas sih mandau sih. Iya, Bang. Oke, ada lagi selain itu? Udah sih, Bang. Mandau dan soto Makassar. Iya, mandau dan soto Makassar. Kalau dari Derani sendiri apa nih yang terlintas di pikiran Adi tentang Kalimantan Selatan? Oh, tentang Kalimantan Di sini Selatan lagi jauh kali kayak gitu kan gitu deh. yang langsung terlintas di pikiran saya Pasar Terapung ya, Bang. Pasar Terapung ya, oke. Itu udah semua orang juga udah tahu ya Pasar Terapung, dan pernah juga menjadi ikon dari salah satu TV nasional RCTI itu ya. RCTI ya, yang nenek-nenek RCTI, nenek-nenek ya. Pasar Terapung. Jadi mereka itu berjualan di atas sampan gitu, di atas sampan, di tepian Sungai Barito dan tepian Sungai Martapura. Dan mereka naik sampan, kalau di sana namanya kalau nggak salah klotok nama bahasa sana. Kalau kita kan sampan sih, atau bot gitu. Kalau di sana klotok, di tepian Sungai Martapura. Dan yang mereka jual juga ya bahan-bahan sehari-hari gitu, bahan-bahan dapur kayak hasil perkebunan, hasil pertanian, kue-kue gitu, beras juga kayak gitulah. Pasar tradisional. Ya, pasar tradisional lah. Setelah itu apa lagi yang ditahu tentang Kalimantan Selatan, lagu tradisionalnya ya, Bang, Ampar-ampar pisang. Oke, ampar-ampar pisang ya. Udah umum sih, kayak kita di sekolah juga kayaknya itu dipelajarin juga ya. Yang SD lagu yang juga mudah didengar, easy listening lah ya, easy listening ya. Ampar-ampar pisang lagu-lagu apa? Lagu-lagu walaupun lagu daerah dari Kalimantan, kita orang Sumatera juga kayak tahu gitu. Iya, enggak asing. Ampar-ampar pisang ya. Ampar-ampar pisang. Ada lagi? Suku terbanyaknya Banjar. Suku Banjar ya. Iya. Dia penduduknya hampir 2 jutaan lebih kalau di sana. Sama kayak kita di Sumatera Utara kan Batak sama Melayu ya. Tapi nah kalau dilihat dari populasinya sih Batak sih. Batak. Cuman kalau untuk suku asli Melayu. Jawa juga banyak. Jawa, kalau khusus di Kota Medan sendiri, India, Cina juga. Majemuk. Tapi kalau di Kalimantan Selatan tadi suku Banjar itu hampir sekitar 75%, mayoritas penduduknya di Kalimantan Selatan. Ya. Dan banyak juga tokoh-tokoh nasional itu yang bersuku Banjar. Kalau kalian tahu di zaman dahulu ada syekh terkenal kayak Al-Bantani, Syekh Al-Singkili, Syekh Khatib Al-Minangkabawi yang pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram. Terus ada juga yang salah satu yang terkenal Syekh Al-Banjari juga, itu dari Banjar. Al-Banjari itu dari Banjar. Tokoh nasional juga ada yang pernah jadi kayak di politik itu, saya lupa siapa namanya. Kayaknya banyak juga sih, banyak. Banjar ya, hampir 2 jutaan lebih populasinya, 75%
eh, kalau dikalkulasikan presentasinya di Kalimantan Selatan sendiri. Bahkan suku Dayak yang merupakan penduduk asli dari Kalimantan aja cuma 2% gitu. Sedikit di Kalimantan Selatan. Mungkin di Kalimantan lain banyak mayoritas, tapi kalau di Kalimantan sendiri terbanyak itu suku Banjar. Ada lagi? Udah bang. Itu aja. Itu aja. Ada nggak saudara teman atau kerabat yang tinggal atau kerja di Kalimantan? Yang kerja ada bang. Kerja ada. Adek? Ada sih. Ada ya. Di Kalimantan mana dan kerja apa? Lupa bang. Lupa di Kalimantan mananya. Yang penting dia kayak kerja kebun juga lah. Perkebunan ya, banyak kelapa sawit Iya, sih. kelapa Kelapa sawit, batu bara di sana. Rasanya itu dia rasanya memang mungkin kayak kita makan mie Aceh itu kan beda sama mie lain kan. Dia punya rempah sendiri dia. Punya kayak menu resep rahasia tersendiri. Begitu juga dengan Soto Banjar. Soto Banjar. Ada lagi? Cuman itu aja sih. Itu aja ya. Ya. Kalau dari Galang, apa nih yang terlintas di pikiran tentang Kalimantan Selatan? Yang terlintas di pikiran saya sih bang tentang suku Banjar. Suku Banjar ya? Ya, Kenapa bilang suku Banjar? Karena suku Banjar itu suku yang paling banyak di sana bang. Suku mayoritas ya? Mayoritas. Sama kayak kita di apa? Sumatera. Iya di Sumatera Barat kan Minang. Minang. Terus di Sumatera Selatan Palembang itu orang Palembang sih, wong Kitogalo ya, orang-orang Melayu, orang Palembang. Begitu juga dengan Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan itu ya suku Banjar, dia hampir 2 jutaan populasinya, mayoritas lah. Bahkan suku Dayak sendiri yang merupakan suku asli dari Kalimantan itu populasinya cuma 2% gitu dari seluruh penduduk Kalimantan Selatan. Makanya di sana yang dipakai bahasa sehari-hari itu 2, bahasa Indonesia sama bahasa Banjar. Itu bahasa sehari-hari penduduknya. Yeah. Dan bahasa Banjar itu juga dibagi 2, bahasa Banjar Hulu sama Hilir. Ya yang Hulu tuh mungkin lebih kasar gitu. Bahasa Banjar. Dan tokoh-tokoh nasional juga banyak kan, syekh-syekh ulama-ulama yang dari Banjar kan. Ada yang tahu Al-Banjari ya. Al-Banjari. Ya kalau udah Al-Banjari pasti ada Banjar. Kayak apalagi yang terkenal syekh Indonesia yang menyimpulkan daerahnya gitu. Al-Bantani dari Banten. Al-Minangkabawi dari Minang. Ya, Syekh Hatib Al-Minangkabawi. Ya. Namanya Syekh Hatib Al-Minangkabawi. Itu pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Saat orang Indonesia bahkan mungkin Asia Tenggara di Asia satu-satunya yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram itu ya beliau gitu. Iya. Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi kalau nggak salah. Dan dia itu jadi menantu dari dari raja Arab Saudi saat itu. Jadi menantu Al-Singkili ya. Syekh Al-Singkili yang menjadi mufti dari kerajaan Aceh. Dia juga yang menerjemahkan Al-Quran dalam ke bahasa Melayu pertama kali, Al-Singkili. Al-Bantani tadi udah ya. Al-Bantani juga itu terkenal. Lagi ada yang tahu tentang apa? Tentang Kalimantan Selatan? Cuman itu sih bang. Cuman itu ya. Tentang suku Banjar. Oke, kalau dari Vicky apa nih yang terlintas di pikiran tentang suku Banjar? Kalau saya sih yang terlintas hal uniknya bang, yaitu pasar terapung. Pasar terapung ya. Tahu dari mana tentang pasar terapung nih? Ya lihat-lihat di internet gitu, banyak terkenal juga gitu bang. Iya sih. Ini. Dulu kan di TV nasional di RCTI itu pernah jadi kayak opening dari apa kan? Dari RCTI itu. Iya. Kalau dulu kalian pernah dengar yang RCTI itu kan pernah di rumah Minang pernah, di sawah tengah sawah yang nenek-nenek pernah. Enggak, tengah sawah pernah. Terus yang nenek-nenek gini tahu. Tahu. Itu kan dia di atas sampan. Iya. Nah, yang di atas sampan itu di Kalimantan Selatan. Jadi nama sampannya itu Klotok. Kalau kita di sana mungkin perahu. Kalau kita di sini mungkin perahu. Dia pasar terapungnya itu di dekat Banjarmasin, di tepian Sungai Martapura dan Sungai Baritu. Jadi mereka itu di atas sampan. Ramai ini nanti misalnya ini danau nih. Jadi sampan nih belajar semua, jualan di atas sampan gitu. Ada sistem barter masih, jadi barang ke barang gitu, nggak pakai uang. Itu masih ada di sana sistem barter. Ada juga yang masih pakai uang, ada juga gitu. Yang mereka jual kayak hasil-hasil kebun, hasil-hasil tani, kayak buah,
kayak gitulah ya, gula, pokoknya untuk bahan-bahan sehari-hari, bahan-bahan dapur gitu. Klotok di samping Sungai Martapura dan Sungai Baritu. Ada lagi yang tahu tentang Kalimantan Selatan? Kalau saya satu lagi ada bang, Apa yaitu lagu Ampar-Ampar Pisang, karena kan dari SD dulu sering Ya, nyanyikan. disering nyanyikan ya. Ampar-ampar pisang, Pisang, pisangku pisangku belum belum masak. Iya, iya. Itu memang dari Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin ya. Dan setiap daerah Abang rasa memang punya ini punya lagu masing-masing sih, kayak di Aceh Bungung Jempol. Kalau kita di Medan ada nggak sih, apa sih? Karena kayaknya kita beragam sih. Iya, Melayu bisa, masuk ke Batak Batak bisa. Apalagi di Medan ini orang Cina banyak, orang India banyak kan. Iya. Tapi kayak di Medan ini apa sih? Atau kalian ada yang tahu? Asal mulai orang Melayu kan. Orang Melayu kalau di kota Medan. Cuman kan sekarang yang mendominasi itu Batak. Batak gitu. Kalau Medan, kalau Melayu mungkin udah ke pesisir Belawan, hamparan Perak. Mereka ke pinggiran semua. Cuman kalau kita Johor ke sana, ke arah ke Namorambe ke sana itu Karo. Kalau dari Padang Bulan mau ke arah Brastagi sana itu Batak. Cuman kalau kita lihat sensus dari penduduk kota Medan itu rata-rata sih orang Batak sih. Orang Batak. Dan mereka itu mayoritas dari sini, dari arah kita ini. Dari Ring Road lah, Ring Road ke sana, ke Namorambe, ke arah mau ke Brastagi. Kalau dari daerah Pinang Baris ya. Pinang Baris ke arah Binjai. Ya. Nah, itu Iski ke sana-sana itu Melayu. Hamparan Perak. Tapi dia basis terbanyaknya itu di Hamparan Perak sama di Belawan, orang Melayu. Kalau tahu suku apa? Batak. Batak, Batak, Melayu bang. Melayu. Marga apa? Purba. Purba. Sinaga. Purba bukannya Karo ya? Ada juga yang Bataknya. Oh, Batak ada Ya. juga ya. Oke, bisa bahasa Batak lah ya kalian ya. Karena mungkin lahir udah di kota juga kan, jadi kurang ya. Kurang ya. Kurang bang. Oke lah, ampar-ampar pisang tadi ya, Iya. ampar-ampar pisang. Itu aja? Iya. Nggak ada lagi nih yang tahu tentang Kalimantan Selatan? Nggak ada. Mungkin nggak ada. Gitu aja ya. Ada nggak? Banjarmasin Hmm, sama ampar-ampar pisang. Oke, kalau Banjarmasin itu ibu kotanya ya, Iya. ibu kota dari Kalimantan Selatan. Kalau satu lagi tadi? Ampar-ampar pisang, Ampar-ampar pisang lagu. ya Ya, lagunya. tahu ya lagunya ya? Ya tahu. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. masak sebiji di burung beri-beri. Oke, itu dia lebih ke bahasa Indonesia sih, tapi dia mungkin dibaurkan dengan bahasa Banjar karena di sana mayoritasnya itu orang Banjar. Selain itu ada lagi yang ada tahu tentang Kalimantan Selatan? Cuman itu aja. Cuman itu aja ya. Saudara, teman, kerabat atau keluarga gitu yang tinggal atau bekerja di Kalimantan Selatan ada? Kalau saya sih enggak bang. Ada. Saya ada, cuman kurang tahu di posisi di mana, Kalimantan mana gitu. Oke, kerja atau tinggal di sana? Tinggal di sana juga, Tinggal di sana. Keluarga atau siapa ini? Kawan? keluarga. Keluarga ya. Oh, ya. Cuman kurang tahu di Kalimantan mana ya. Oke, mandau itu dia alat senjata tradisional ya. Senjata tradisional dari Kalimantan Selatan. Sama kalau kita di Aceh itu rencong. Kalau di Betawi ya, tapi kalau di Kalimantan Selatan itu mandau. Ya, mandau. Dia lebih ke ini sih, lebih ke alat tradisional Dayak karena di Kalimantan. Cuman kalau kita melihat dari etnis terbanyak di sana, etnis suku Banjar, itu kalau nggak salah Keris ya, kalau nggak salah teman-teman ya. Kalau misalnya salah nanti boleh di komen kalau misalnya salah. Keris dari suku Banjar karena mereka kan lebih ke Melayu ya, lebih ke Melayu. Kalau mandau tadi itu alat tradisional dari Dayak ya. Satu lagi tadi apa ada bilang, lupa bang, pasar terapung ya, ya itu semua orang juga udah tahu tentang Kalimantan Selatan. Salah satu ikon dari Kalimantan Selatan yaitu keunikannya di pasarnya itu dia terapung pakai kelotok, dia kalau di sini sampan di atas Sungai Baritu dan Sungai Martapura. Oke, ada teman, saudara atau kerabat yang tinggal di Kalimantan atau yang kerja?
ada. Nggak ada ya. Rata-rata di Medan semua. Iya. Ya, ada satu di Manado dong. Di Manado, kalau Manado itu dia bukan ini sih, bukan Kalimantan, dia lebih Iya. ke Manado itu Nusa Tenggara kalau nggak salah. Nusa Tenggara atau di Gorontalo.